9 Juli 2006, final Piala Dunia. 110 menit telah dimainkan. Prancis versus Italia. Skor masih 1-1. Zinedine Zidane, maestro yang baru saja membantai Brazil. Raja yang mengendalikan lapangan seperti papan catur, berjalan di tengah lapangan. Marco Materazzi mengatakan sesuatu yang nampaknya melewati batas. Zidane berhenti, tanpa peringatan, tanpa drama, dengan kekuatan penuh, menghantamkan kepalanya ke dada Materazzi. Kartu merah. Dalam 10 detik, seorang dewa lebih memilih kehormatan di atas trofi. Memilih keluarga ketimbang pujian. Memilih menjadi seorang pria dan bukan pahlawan yang diharapkan dunia. Ini bukan cerita tentang kegagalan. Ini cerita tentang harga yang dibayar seorang pria ketika harga dirinya dilanggar. Inilah kisah sundulan terakhir Zinedine Zidane. Dan mengapa sampai hari ini dia tidak menyesal. Simak kisahnya. Untuk memahami momen ini secara singkat, kita harus mengingat lagi siapa Zinedine Zidane. Dia berbeda dari kebanyakan. Lahir di La Castellane, salah satu kawasan paling keras di Marseille. Zidane tumbuh di antara dua dunia. Dia anak imigran yang terus berusaha agar diterima di dunia yang seringkali menolak keberadaannya. Baginya, sepak bola bukan sekedar permainan. Itu adalah identitas. Satu-satunya cara untuk bisa dihargai. Dari Cannes, Bordeaux, Juventus, hingga Real Madrid, Zidane tak hanya membawa keanggunan dalam setiap sentuhannya, tapi juga bara di dalam jiwanya. Agustus 2004, setelah Prancis tersingkir di perempat final Euro 2004 oleh Yunani, yang menjadi juara mengejutkan, Zidane mengumumkan pensiun dari timnas. Dia berusia 32 tahun, tubuhnya mulai berat, dan merasa sudah memberikan segalanya untuk Prancis. Aku tidak memutuskan pensiun secara impulsif. Ini sudah ada di kepalaku sejak lama. Aku sudah memikirkannya sebelum Euro 2004, dan apapun hasilnya, aku berencana berhenti bermain untuk Prancis setelah ini. Tapi kemudian, Prancis mulai tenggelam. Tanpa Zidane, dan tanpa para veteran lain seperti Marcel Desailly, Lilian Thuram, dan Claude Makélélé yang juga pensiun, Prancis berjuang keras dalam kualifikasi Piala Dunia 2006. Mereka terpuruk di posisi keempat grup setelah 6 pertandingan. Nyaris takkan lolos ke Jerman. Anehnya, 3 Agustus 2005, Zidane mengumumkan keputusan yang mengejutkan dunia. Dia memilih kembali bermain. Dia mengatakan ada suara misterius yang membujuknya untuk kembali. Entah itu rasa tanggung jawab dari dalam hatinya, atau dorongan pelatih Raymond Domenech yang memang berkali-kali datang meyakinkannya. Tak ada yang tahu pasti. Yang jelas, keputusan itu mengguncang Eropa. Tak hanya Zidane, Thuram dan Makélélé pun kembali. Thierry Henry, bintang Arsenal yang juga striker andalan Les Blues, pun ikut berkomentar. Apa yang akan kukatakan mungkin terdengar berlebihan, tapi ini kebenaran. Dewa memang ada, dan dia telah kembali ke tim Prancis. Ini menarik, karena media selalu membandingkan dan menciptakan drama di antara Zidane dan Henry. 7 Agustus 2005, laga persahabatan melawan Pantai Gading. Zidane langsung dikembalikan sebagai kapten. Dalam 90 menit, semua orang diingatkan mengapa Prancis membutuhkannya.
Dari titik itu, performa timnas Prancis berubah total. Mereka naik dari posisi keempat menjadi juara grup kualifikasi. Performa tim bisa saja naik turun, tapi rasa percaya diri tim itu luar biasa. Dengan Zidane di lapangan, mereka tahu ada seorang dewa yang bisa menyelamatkan mereka di momen-momen krusial. Perjalanan Prancis menuju final Piala Dunia di Jerman itu bukanlah kisah dongeng yang mulus. Awal turnamen mereka sangat lambat, dan Zidane bahkan diskors untuk pertandingan ketiga fase grup. Banyak yang meragukan, apakah sang maestro masih memiliki sihir yang pernah mengantarkan Les Blues menjadi juara dunia di tanah sendiri pada 1998. Tapi kemudian, sesuatu yang ajaib terjadi. Di babak 16 besar melawan Spanyol, Zidane kembali. Ia mencetak gol tunggal di injury time untuk mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Api dalam dirinya kembali menyala. Dunia mulai ingat siapa sebenarnya Zinedine Zidane. Lalu datanglah pertandingan 1 Juli di Frankfurt. Perempat final melawan Brazil. Juara bertahan. Tim yang dipenuhi bintang-bintang. Ronaldinho, Kaká, Ronaldo Nazario, Cafu, Roberto Carlos. Di atas kertas, Prancis tidak memiliki kesempatan. Tapi apa yang terjadi adalah sebaliknya. Sepanjang 90 menit, dunia menyaksikan pertunjukan yang akan dikenang selamanya. Zidane membuat Brazil terlihat seperti pemain muda yang sedang belajar. Dia menguasai bola dengan anggun, berputar-putar di tengah lapangan, mengontrol permainan dengan maestro. Seorang wartawan bahkan menulis, "Inilah Zidane yang mistis, Zidane yang ajaib." Thierry Henry mencetak gol tunggal di menit ke-57 dari umpan tendangan bebas Zidane. Ironisnya, meski itu adalah satu-satunya assist Zidane untuk gol Henry, Brazil dengan segala kehebatannya tidak bisa menembus pertahanan Prancis. Dan Zidane dinobatkan sebagai man of the match. Di semifinal melawan Portugal, Zidane kembali menjadi pahlawan dengan mencetak penalti di babak pertama yang mengirim Prancis ke final dengan kemenangan 1-0. 3 pertandingan ke knockout, 3 kemenangan. Semuanya dengan sentuhan ajaib Zidane. Prancis versus Italia. Final Piala Dunia 2006. Panggung yang sempurna untuk penutupan karir seorang legenda. Olympia Stadion di Berlin menjadi tuan rumah pertandingan final itu. Lebih dari sekedar pertandingan sepak bola, stadion itu mementaskan drama singkat namun panas yang akan diputar ulang, diperdebatkan, dan terus dimaknai ulang selama beberapa dekade. Menit ke-7, Prancis mendapat penalti. Dengan kepercayaan diri yang luar biasa, Zidane mengeksekusi penalti Panenka yang cantik. Buffon hanya bisa terpaku. 1-0 untuk Prancis. Untuk sesaat, skenarionya terasa rapi. Di pertandingan terakhirnya, Zidane akan mempersembahkan trofi lagi untuk negaranya. Namun, Marco Materazzi menyamakan kedudukan di menit ke-19. 1-1. Pertandingan menjadi sengit. Dari sudut pandang taktis, pertandingan itu seperti adu filosofi. Dari layar kaca, tampak seperti parade para legenda. Pertandingan terus berlanjut hingga perpanjangan waktu. Zidane nyaris mencetak gol kedua.
Namun Buffon berhasil menggagalkannya. Di menit ke-110, insiden itu terjadi. Zidane dan Materazzi terlibat pertengkaran di area tengah lapangan. Materazzi nampak memprovokasi, dan Zidane yang kehabisan kesabaran menyundul dada bek itu dengan sangat keras. Wasit Elizondo tidak melihat insiden tersebut, tapi kamera-kamera menangkap semuanya. Elizondo mengingat momen itu. Aku menunggu untuk melihat apakah Materazzi akan bangkit, tapi dia tidak bangkit, dan aku menghentikan pertandingan. Posisiku ke Materazzi berjarak sekitar 30 meter. Aku bertanya pada asistenku, tapi tak ada yang melihat. Lalu wasit keempat muncul dan mengatakan, "Horacio, aku melihatnya. Sundulan yang sangat kasar oleh Zidane pada Materazzi, tepat di dada." Zidane diusir keluar lapangan. Rasa marah dan kartu merah di laga terakhirnya. Pertandingan itu berakhir dengan adu penalti, dan Italia memenangkannya. Michael Silvestre, mantan pemain Manchester United dan Arsenal, yang menjadi bagian dari skuad Prancis itu mengingat. Dia sudah ada di ruang ganti sebelum kami, dan dia sudah mandi. Jadi dia meminta maaf. Aku tidak tahu mengapa dia meminta maaf. Baru ketika aku menonton di media, aku melihat replay sundulan itu, dan aku berpikir, wow, oke. Tapi apa yang bisa kau katakan? Kau tidak mungkin memarahi seorang dewa. Lantas, apa yang sebenarnya dikatakan Materazzi? Cerita itu dimulai dengan sebuah tarikan jersey. Zidane merespon dengan mengatakan kepada Materazzi, "Jika kau ingin jersiku, akan kuberikan nanti." Balasan Materazzi sederhana namun fatal. Materazzi mengakuinya. Di sebuah wawancara dia mengatakan, dia menawarkan jersinya. Aku menjawab, "Tidak, aku lebih suka kakak perempuanmu." Namun dalam wawancara tahun-tahun berikutnya, Materazzi mengkonfirmasi bahwa yang sebenarnya dikatakannya adalah, "Aku lebih suka pelacur yang adalah kakak perempuanmu." Aku tahu kata-kata seperti itu harusnya tak perlu. Bagi Zidane, keluarganya adalah segalanya. Waktu itu ibunya sedang sakit, dan kakaknya yang merawat. Kata-kata itu melewati batas. Zidane selalu menyatakan bahwa Materazzi telah menghina ibunya dan kakaknya. Banyak yang mengatakan jika hari itu Zidane terlalu kecewa karena Buffon berhasil menggagalkan sundulannya yang berpotensi memberi mereka kemenangan. Tapi Zidane sendiri mengatakan, "Jika kau melihat 14 kartu merah yang aku dapat dalam karirku, 12 di antaranya adalah hasil dari provokasi. Ini bukan pembenaran, bukan alasan, tapi gairah, temperamen, dan darahku membuatku bereaksi." Bertahun-tahun kemudian, dia berkata lagi, "Aku sama sekali tidak bangga dengan apa yang kulakukan. Tapi itu bagian dari masa laluku, dan lebih baik mati ketimbang meminta maaf tentang hal itu." Meskipun diusir di final, Zidane menerima Golden Ball sebagai pemain terbaik turnamen di Piala Dunia 2006. Sebuah penghargaan yang kontroversial, namun tepat. Karena performanya saat melawan Brazil, Spanyol, dan Portugal adalah karya seni sepak bola. Zidane memang tak meninggalkan lapangan sebagai pemenang, tapi dia pergi sebagai dirinya sendiri. Sundulan ke dada Materazzi itu adalah pengingat bahwa sehebat apapun seorang pemain, mereka hanyalah manusia.